Selamat pagi. Kurang semangat ya. Nanti kalau saya bilang selamat pagi, cara jawabnya pagi, pagi, pagi. Oke, nanti. Boleh saya berpantun dulu? Jalan-jalan naik kapal selam. Jangan lupa bawa kompas sebagai petunjuk arah. Jika saya mengucap salam, tolong dijawab dengan antusias dan bergairah ya. Oke. Yang semangat ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suatu kebanggaan saya bisa ada di sini bertemu dengan kalian anak-anak terpilih ya. Setiap kelas hanya diwakili oleh 2 orang. 4. Ada yang 4, ada yang 2. Berarti kalian termasuk anak-anak yang terpilih. Tadi tahu materi kita apa? Oke, sebelum mulai ke materi, alangkah baiknya kalau saya perkenalan dulu ya. CV, pemateri. Jadi kalian harus tahu yang ngomong di depan itu siapa gitu ya. Oke. Nama saya Umi Laila Nurjana. Kalau orang tidak kenal saya, dia manggilnya siapa? Bu Umi, Bu Laila. Sebenarnya manggilnya bisa Bu Mila. Saya perlu pakai mic nggak? Nggak usah ya. Bisa dipanggil Bu Mila. Jadi anak OSIS di sini, calon anak OSIS, kalau ketemu saya manggilnya jangan Bu Umi ya, Bu Mila. Oke? Saya guru matematika di sini. Saya bekerja di sini mulai 1 Oktober 2023. Berapa tahun? 1 tahun. Lebih berapa? 14 hari. Oke. 1 tahun lebih 14 hari. Mungkin lebih lama kakak kelasku kelas 9 di sini daripada saya. Nomor WA saya? Kalau mau disimpan boleh nanti di grup ya, pas saya kirim soal post test. Oh, sudah nyimpan. Oke. Akun YouTube saya? Oh, sudah subscribe. Sudah pegang HP? Membawa HP semua? Silakan dibuka YouTube-nya. Sudah dibuka? Dibuka YouTube-nya. Sebentar, nunggu yang belum. Yang belum siapa? Oh, masih dimatikan. Oke, kita tunggu yang belum sebentar ya. Sudah? Sekarang yang pertama. YouTube SMP Negeri 1 Dampit. Silakan dicek. Siapa yang belum subscribe? Cek dulu. Yang belum subscribe, subscribe sekarang. Gambarnya seperti ini logonya. SMPN 1 Dampit. Yang sudah? Oke, yang sudah udah. Yang belum? Ada 2, Bu. Yang bawah atau atas? Yang subscribernya 2.600 ke atas. Ya. Yang subscribernya bukan yang palsu, ada 2, tapi yang dipakai biasanya yang ini ya. Yang subscribernya 2.600 sekian. Sudah di-subscribe? Salah satu usaha dari siswa untuk memajukan sekolah adalah dengan mendukung akun-akun yang ada di sekolah. Ya. Sudah ini ya? Sekarang buka akun saya. Buat yang belum, silakan di-subscribe. Ada 3 kalau nggak 2. Tapi yang ini, yang gambarnya ini. Yang belum. Kalau yang saya nggak ngajar belum. Yang sudah diam. Sudah? Azel? Azel udah? Sudah ya? Yang sudah HP-nya ditaruh lagi. Tidak perlu dimatikan, ditaruh aja. Ditaruh di depannya tetapi jangan dipakai. Jangan digunakan.
Sudah? Oke, terima kasih ya. Apa itu public speaking? Keterampilan berbicara. Angkat tangan boleh dibiasakan. Ebi? Public speaking adalah kegiatan berbicara di depan khalayak umum atau masyarakat lainnya. Kamu sudah baca materinya? Sudah. Oh, buka di drive berarti? Oh, enggak. Di buku ada? Iya, coba. Proses komunikasi yang dilakukan di hadapan halayak atau sekelompok orang. Oke, boleh. Apa itu public speaking? Definisinya adalah proses komunikasi yang dilakukan di hadapan halayak ramai atau sekelompok orang. Jadi seperti saya, sekarang sedang public speaking. Saya sedang berbicara ke kalian. Kalian kan termasuk halayak banyak orang, ya? Oke. Ini adalah definisi dari public speaking. Tujuannya apa? Kenapa harus ada public speaking? Kenapa? Untuk memberikan informasi mempengaruhi. Oke, baca. Kalian baca semua ya. Bukunya ditutup coba. Bukunya ditutup. Jadi yang sudah belajar, yang ingat boleh angkat tangan. Untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai. Memberikan informasi, berarti saya kasih informasi ke kalian. Yang lain? Apa? Sebutkan nama dulu ya, saya tidak tahu ya. Hah? Ahmad Al-Kenza dari kelas 7I. Oke, apa? Untuk memberikan informasi, untuk menghibur para pendengar. Apa lagi? Ada? Oke, kita buka satu-satu. Tujuan yang pertama untuk memberikan informasi. Jadi ketika kamu diminta untuk public speaking, tujuannya yang pertama memberikan informasi. Yang kedua untuk mempengaruhi seseorang. Jadi meminta kalian melakukan suatu hal. Kalian bisa dipengaruhi oleh orang yang melakukan public speaking. Tergantung dari siapa yang sedang berbicara. Yang ketiga untuk menghibur banyak orang. Jadi tujuannya banyak ya. Good speaker diawali dari good listener. Apa artinya? Oke, pembicara yang baik diawali dari pendengar yang baik. Jadi sekarang saya sebagai pembicara, kalian sebagai pendengar. Nanti di akhir materi kalian gantian sebagai pembicara. Siapa yang akan berbicara di depan? Semua. Urutannya gimana? Akan kita ajak. Jadi siapa yang namanya keluar, dia akan maju praktek di depan. Praktek apa? Bebas. Misal kamu mau coba kampanye. Biasanya setiap calon anggota OSIS itu menginginkan untuk jadi ketua OSIS. Biasanya. Ya, biasanya. Dan setiap anggota, setiap pengurus OSIS itu selalu dipandang adalah orang yang terpilih. Jadi ketika dia diminta harus siap. Ketika diminta apapun harus siap. Misal saya bilang, kamu maju silahkan berbicara. Temanya ini. Gitu. Pasti bisa karena kalian sudah terpilih. Kalian sudah terpilih dari satu kelas, terpilihlah kalian. Jadi tunjukkan kemampuan kalian. Ingat, kesempatan tidak datang dua kali. Jadi tunjukkan itu sekarang. Apa yang kamu rasakan ketika diminta berbicara di depan banyak orang? Grogi, takut, keringat dingin, deg-degan. Apa lagi? Gemeter. Apakah kalau udah di depan tetap gemeter? Nanti kita coba. Nanti ada tips-tips supaya kamu tidak grogi, tidak gemetar. Berarti kalian apa yang selama ini sudah kalian lakukan yang membuat kalian grogi apa misalnya? Memimpin itu, lagu Indonesia Raya. Itu grogi nggak? Biasa aja? Oke. Terbiasa, berarti nanti pas ke depan harusnya lebih biasa lagi. Ya? Pasti bisa.
Bukan berarti saya yang di depan tidak pernah merasa grogi, tidak pernah merasa takut, tidak pernah deg-degan. Bukan berarti seperti itu ya. Rasa itu pasti ada, itu manusiawi. Cuman bagaimana kita mengantisipasinya, bagaimana mengatasinya. Perasaan ketika diminta bicara depan banyak orang. Ini mungkin akan kamu rasakan ketika saya akan mulai memutar spinner di depan. Nama kamu sudah ada di situ? Gitu. Pasti akan ada rasa deg-degan. Tapi terkadang ada yang berharap semoga nama saya yang keluar gitu. Gitu ya. Jadi nanti akan saya berikan dulu kesempatan untuk 2 orang yang mau maju tanpa pakai spinner ya. Yang pertama grogi, pasti. Grogi pasti. Apa yang bikin kamu grogi? Malu. Jokesnya garing. Lihat wajah teman malu. Padahal sebagai public speaking kamu harus berani melihat mereka. Nggak mungkin kan ya sebagai pembicara, misal saya pembicara, saya ngomong dengan kalian, tapi saya lihatnya ke bawah, anak-anak hari ini gitu. Gimana yang lihat? Males kan ya? Yang kedua gemetar. Gemetar ini terlihat ketika kamu pegang mic, pegang gini, dia tuh bergetar gitu ya, gitu ya. Ada juga yang kakinya gerak terus gitu ya, tangannya gerak terus gitu. Nanti kita bisa mengamati ya, kita bisa mengamati sesama pas maju ya. Keringat dingin, berasa mau pingsan gitu suruh maju. Ya, keringat dingin sampai rasanya, aduh ini kalau pingsan gimana masuk UKS dan lain sebagainya. Kayak gitu. Tidak percaya diri. Apa yang membuat kalian tidak percaya diri? Kenapa suaranya? Sama suara. Suara kita sama. Typo, oke. Gitu ya. Tetapi kalian harus praktek semua nanti. Sering ke kamar mandi. Biasanya nunggu antrian ya, nanti ketika nunggu giliran nama kalian keluar, pasti gini, tuh mau ke kamar mandi, mau ke kamar mandi gitu. Tanda-tanda grogi. Ya. Filler word. Apa itu? Filler word. Ada yang tahu filler word? Kata-kata yang tidak berarti dan tidak memiliki makna penting. Contohnya gini. Semisal ada pembicara di depan, bilang gini, anak-anak nanti gimana ya, gitu, gitu terus. Pernah nggak dengar orang gitu ngomong? Jadi di depan dia ngobrol, anak-anak nanti kita akan, teman-teman aja ya. Misal kalian nanti maju bilang, teman-teman, saya akan a i u e o gitu. Itu namanya filler word. Itu adalah kata-kata nggak penting. Tidak perlu diucapkan. Apakah tadi kalian mendengar saya mengucapkan itu? Ya barusan kan memberi contoh. Yang sebelumnya? Tidak ya. Ada cara mengatasi nanti. Contohnya gitu. Nanti kita coba. Kalian akan tahu ketika mencoba. Banyak lah. Ada yang mungkin mengulang kata. Ini, atau apa gitu. Nah, nanti dicek, kan belum tahu kalau nggak praktek ya. Oke, kita mau ice breaking dulu. Berpasangan satu meja berapa orang? Ada yang 5, ada yang 6. Kakak Alsis minta bantuan, boleh? Yang di mejanya 5 orang, nanti buat kelompok ada yang 2, ada yang 3 ya. Yang di satu meja 5 orang, belakang bisa didengarkan? Yang satu meja 5 orang, buat 2 kelompok ya. Yang satu 2 orang, yang satu 3 orang. Yang satu meja 6 orang, 2-2. Tolong dibagikan, berarti yang berenam 3 pensil, yang berini. Iya. Bagi wis.
Berarti ini 3. Ya, 2 ya. Oke, 2. Di sini 2. Ini sama, ini pensil semua ini. Iya, terserah bebas. Kamu bebas membagikannya. Cari pasangan ya. Yang berdua-dua siapa, yang bertiga-tiga siapa? Silakan dibawa pensilnya itu. Jadi yang berdua ya 1, yang bertiga ya 1 ya. Silakan dibawa. Kamu sama siapa? Sama siapa? Ini berdua, kejauhan jaraknya. Kejauhan, yang deket-deket aja. Ini sudah, di sini udah? Belum. Di sini berapa? 5. Berarti 2 ya? Oke. Sudah dapat semua? Oke, dengarkan. Dengarkan aturannya. Yang berdua, silakan taruh pensil itu di antara kalian. Ditaruh. Tidak dipegang, ditaruh ya. Oke. Buat yang berdua, silahkan pensil ditaruh di antara kalian. Untuk yang bertiga, juga seperti itu, di antara kalian bertiga. Sudah? Oke, perhatikan dulu. Silakan berdiri semua. Silakan berdiri dulu. Pernah ice breaking seperti ini? Oke, kalau saya bilang sikut gimana? Sikut. Oke, kalau saya bilang sakit, kan ngambil pensil tadi. Jadi yang berlomba adalah berpasangan. Kita percobaan dulu ya. Siap? Oke, kita coba dulu. Dengarkan instruksi dari saya. Kita percobaan dulu. Sakit? Sikut? Sikut. Sikut? Sikut. Sekat? Sekat. Sikut? Sikut. Belum ya. Sikut. Sikat. Ini masih percobaan. Sebentar. Gak apa-apa, copot. Bisa diperbaiki. Ini masih percobaan ya. Ayo silakan ditaruh lagi. Ditaruh lagi sekarang yang benar-benar. Nanti siapa yang mendapatkan pensil itu untuk kalian. Siap? Ganti ya, minta ganti. Oke. Bentar. Tolong digantikan itu. Itu tuh. Tempatnya Gisel. Gisel ini minta ganti. Atau yang bertiga boleh misal gandengan sama yang ini. Jadi saya kasih pensil lagi, mau? Mau. Sama siapa? Emran sama siapa? Ya, kasih satu lagi. Yang bertiga-tiga boleh keluar biar dua-dua. Cari tempat sendiri, terserah di mana. Siapa lagi angkat tangan? Itu belakang Kak, tolong. Fokus ya nanti ya, ada 4. Sikut, sakit, sekat, sikat. Sudah? Sudah berpasangan semua? Oke. Belum. Sabar.
Sudah siap ya? Ini bertiga. Ada yang masih bertiga nggak? Boleh ke sini? Boleh ke sini? Kasih satu lagi. Oke, sudah dapat. Mana? Ya, siap ya, fokus ya. Konsentrasi. Sekat. 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 Sekat bukan sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sekat. Jangan mepet-mepet tangannya. Sakit. Sakit. Sikut. Sikat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali. Oke, boleh duduk kembali. Sudah ya? Oke, selamat buat yang udah dapat. Kalian harus menyadari bahwa kata-kata itu tidak ada gunanya. Yang kedua, berikan jeda saat berbicara. Jadi ngomongnya pelan-pelan, tidak terlalu cepat. Misal anak-anak kita akan gini-gini cepat sekali, yang dengerin kan nggak bisa. Jadi pelan-pelan. Anak-anak kita sekarang belajar dulu, nanti di akhir pembelajaran kita akan praktek, gitu ya. Jadi dengan memberikan jeda, maka tidak akan keluar kata-kata itu. Kayak gitu ya. Kurangi speed saat berbicara, kurangi kecepatan. Kecepatannya dikurangi. Kecepatan dikurangi. Yang terakhir, optimalkan hand gesture. Jadi tangannya dipakai, jangan diam. Jadi bisa tangannya tuh digerakkan sesuai dengan apa yang diomongkan. Ya. Bisa dipahami ini? Bisa. Jadi nanti pas kalian praktek ke depan, kalian harus ingat-ingat gimana biar saya tidak mengatakan gitu ya. Seseorang akan didengarkan. Jadi, seseorang itu ketika dia ada di depan, dia akan didengarkan karena 3 hal. Yang pertama adalah sosoknya, siapa orangnya. Jadi misal yang ngomong di depan sini Bapak Presiden. Apapun yang beliau omongkan, pasti kalian mendengarkan. Karena beliau adalah orang nomor 1 di Indonesia ini ya, orang penting, sosoknya. Yang kedua, informasinya. Jadi apa yang dia sampaikan. Contoh gampangnya adalah ketua kelas. Ketua kelas habis kumpul di ruang TU, datang ke kelas memberikan pengumuman. Apakah kalian diam mendengarkan? Berarti teman-teman kalian atau kalian yang diam itu butuh informasi yang disampaikan. Berarti seseorang akan didengarkan. Yang kedua adalah karena informasi yang akan dia sampaikan. Yang ketiga, cara penyampaiannya. Jadi bagaimana orang tersebut menyampaikan di depan. Apakah dia membosankan, duduk aja, atau dia berdiri aja kayak patung gitu? Ataukah dia apa? Intinya, cara penyampaian yang menyenangkan. Untuk kalian, untuk yang pertama, mungkin tidak, ya. Bisa jadi iya, jika kalian nanti jadi ketua OSIS mungkin. Pasti sosok kalian akan ditunggu-tunggu. Ketua OSISnya lagi bicara gitu. Mungkin Kak Gastia yang sudah mengalami ya ketika jadi ketua OSIS. Ketika dia lewat aja, gitu. Pasti tahu sendiri lah ya. Kalau untuk kalian, coba pakai yang ketiga. Cara penyampaiannya. Jadi, buat teman-temanmu di ruangan ini nanti, memperhatikan kamu, karena cara penyampaianmu yang menyenangkan. Cara penyampaianmu yang enak didengar dan mudah dipahami.
Topiknya apa, Bu? Bebas. Kalian bebas nanti di depan mau ngomong apa. Terserah, ya. Kita lagi belajar untuk itu. Terdapat 3 susunan penting dalam berbicara. Ketika nanti kalian maju, ada 3 urutan yang harus diperhatikan. Ya, ada 3 urutan. Yang pertama ada I, B, C. Apa itu I? Introduction, perkenalan atau pembuka. Pembuka, salam. Teman-teman, saya hari ini selaku calon ketua OSIS akan menyampaikan visi misi saya gitu. Semisal ya. Semisal. Kalau di kelas saya ingin menjadi ketua kelas, itu harus menyampaikan visi misi. Kemarin ketika MPLS juga ya, menyampaikan visi misi ya. Kamu kelompok saya kemarin. Ketika akan mencalonkan diri jadi ketua di kelompok itu, harus orasi dulu bilang kenapa teman-temannya harus milih dia. Introduction pertama. B apa? Body. B, body jadi isi. Dalamnya yang akan kamu ceritakan itu apa? Semisal kamu menjelaskan tentang tema pintu. Pintu, gimana? Bagaimana kamu mendeskripsikan pintu? Pintu. Walaupun pintu hanya terbuat dari kayu dan dia tidak bisa bergerak jika tidak digerakkan ataupun tertiup angin. Tetapi kalian harus ingat, banyak jalan, banyak pintu untuk menuju kesuksesan. Kayak gitu. Jadi merangkai kata. Bebas kalian nanti misal mau pakai tema kursi boleh, meja, kipas angin, terserah kalian. C apa C? Closing, penutup. Teman-teman, sekian yang saya sampaikan. Semoga bisa kalian pahami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kayak gitu ya. Contoh penutup yang singkat. Sudah ada gambaran ya? Nanti ketika nama kalian keluar, kalian mau ngapain di depan? Lanjut. Ingat, good speaker diawali dari good listener. Dengarkan dulu. Lakukan hal berikut agar kamu terlihat percaya diri. Kepala tegak, bahu tegak, pandangan ke depan. Jadi kalau kamu jalan, jangan gini terus, nabrak tiang. Jadi berjalanlah tegak, ya, tegak. Emang terkesan sombong, tapi terlihat kalau kamu percaya diri. Seperti kalau kamu di depan nanti, kamu cuma nunduk aja. Tidak bisa. Kamu harus berani menatap wajah teman satu ruangan ini. Kalian akan bekerja sama selama 1 tahun ke depan. Jadi kalian harus bisa melihat seperti ini. Gunakan kontak mata dan komunikatif dalam berinteraksi. Kontak mata, tahu gimana? Ya, jadi kalian merasa kalau saya melihat kalian? Merasakan ya, saya melihat ke sini, kadang ke sana. Itu pun butuh latihan. Kalau tidak terbiasa, kamu akan ketawa sendiri. Kadang tertawa, kadang malu sendiri ketika melihat mata teman kamu ya. Apalagi kalau itu orang spesial gitu. Dilihat gini gak berani gitu ya. Yang ketiga, senyum dan memberikan vibes positif. Jadi kalau di depan, jangan cemberut. Ya, jangan cemberut. Gimana cemberut itu? Gimana? Ya, jangan pasang muka masam, jangan cemberut. Bisa Azel? Bisa? Siapa tahu namamu keluar ya, Azel? Stop lakukan ini. Lihat. Menumpuk tangan di mic. Jadi pas ngomong gini, jangan pegang mic pakai 2 tangan gini. Gini tok, diam. Gini. Ada kan ya? Tipe orang pegang mic gini. Diam tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya gitu ya. Jangan kayak gitu. Itu fals banget. Jadi nanti jangan gitu ya. Perkenalkan nama saya gini tok. Kenapa? Kenapa kok tidak boleh seperti itu? Itu menunjukkan kalau kamu malu. Pegang mic pakai tangan 2 gini. Menunjukkan kalau kamu malu. Kenapa?
Yang kedua, menunjuk dengan jari telunjuk. Semisal gini. Jari telunjuk yang mana ini ya? Jadi jangan kamu ketika jadi pembicara di depan, jangan menunjuk orang kayak gini. Gini. Gimana kesannya yang melihat? Ketika kayak gini. Merasa dia apa? Tidak sopan ya. Nunjuk gimana? Tangannya gini yang sopan. Gini, kamu silahkan, kamu gitu ya. Ya nggak kayak nari juga gitu, nggak. Ya biasa aja ya. Siapa namanya? Kanza. Kak Silvi yang mana? Saya kok ketuker ya Kanza Silvi. Beda ya? Tangan di belakang. Ada nggak yang di depan? Tangannya di belakang gini tuh. Gini tuh. Jalan gini tuh. Ada nggak? Pernah lihat nggak? Sekarang iya, saya kan praktek. Tangan di belakang. Itu tidak percaya diri. Gini tuh, gini tuh. Tidak pede. Tangan di dada atau menyilang, gini. Jadi depan kayak gitu. Oh, ada ya? Oh, ada. Berarti kalian termasuk pengamat ya? Tertutup. Berarti kalian orangnya tertutup, ya? Tertutup. Tangan dimasukkan ke kantong, gini. Tandanya apa kalau kayak gini? Sombong. Dingin. Jaranglah dingin. Ya. Jadi kalian bisa menilai ya, gimana orang ngomong di depan dia kayak gini. Anak-anak, nanti kita ulangan ya jam terakhir gitu. Gini tuh kayaknya. Kelihatan apa? Saya lagi praktek. Itu menunjukkan apa? Sombong. Hindari hal-hal berikut ketika kalian ingin menjadi public speaking yang lancar.